Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tanyakan kepada Allah, apakah Allah itu mengantuk? Jibril datang mengatakan kepada Musa, Tuhanmu memberikan salam, hai Musa. Kau diperintahkan agar memegang segelas air. Jangan kamu pindahkan dari tanganmu sampai Tuhanmu memerintahkan. Musa pegang dari pagi gelas itu. Tunggu apa nih perintah Allah? Sampai malam. Setelah Nabi Musa alaihissalam ngantuk, karena malam tidur sedikit, tertidur sebentar, ngantuk, jatuh gelasnya, tumpah semua airnya. Maka Jibril datang pada saat itu mengatakan, wahai Musa, Tuhanmu memberikan salam kepadamu dan berkata, kalau dia ngantuk sesaat saja, maka alam semesta seperti air yang ada di gelasmu. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhuna Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi kita tahu toh kitab ini siapa yang nulis. Dia manggil Albani itu Syekhuna ya. Qala fi silsilah ad-dhaifah. Syekh Albani berkata dalam kitabnya silsilah ad-dhaifah, jilid 3 halaman 123 ya. Rokam atau nomor 1034. Anil marfu'i, tentang hadis marfu. Wa azahu libni Jaririn wa ibni Asakirin faqat. Dan Syekh Albani ini hanya menisbatkan dua hadis ini berasal dari Ibnu Jarir dan juga Ibnu Asakir saja. Mungkarun. Nah, ini kata Syekh Albani adalah termasuk hadis mungkar. Jadi hadis mungkar itu adalah ada satu perawi yang dia tidak sikoh tetapi meriwayatkan hadis di mana hadis itu bertentangan dengan riwayat-riwayat hadis ulama sikoh lainnya. Begitu ya, salah satu pemaknaan hadis mungkar. Summa qala, kemudian berkata Syekh Albani an riwayati Ikrimah, tentang hadis riwayat Ikrimah ya. Yang ini, yang tentang Nabi Musa bertanya itu ya. Al-mauqufah, yang dianggap berhenti sampai Ikrimah saja. Tidak langsung bersambung kepada Nabi atau tidak marfu ya. Wa hadza huwa laiku bimithli hadzal hadisi ayyakuna mauqufan, dan ini yang benar kata Syekh Albani. Artinya hadis seperti ini pantasnya itu adalah mauquf ala Ikrimah, berhenti sampai Ikrimah saja, tidak mungkin dinisbatkan kepada Nabi. Wa huwa talaqahu min ba'di ahli kitab, dan Ikrimah itu mendapatkan hadis itu dari sebagian ahli kitab. Fa huwa minal israiliyat, dan itu adalah sebagian dari cerita-cerita karangan Bani Israel allati la yajibu alaina at-tasdiqu biha, di mana tidak wajib bagi kita untuk membenarkannya. Bal huwa, bahkan hal itu mimma, termasuk sesuatu yajibu yang wajib al-jahru, diucapkan secara keras, bitakdzibihi, bahwa itu adalah dusta, wa bayani batlanihi, dan wajib dinyatakan secara tegas bahwa hadis itu adalah batil. Kaifala, bagaimana tidak? Wa fihi, dan di dalam hadis itu anna Musa, bahwasanya Nabi Musa kalimallahi, yang bergelar sebagai kalimullah ya. Yajhalu, tidak tahu Nabi Musa itu tanazzuhallahi, bahwa Allah itu tidak mungkin atau tersucikannya Allah tabaraka maha tinggi ya, wa ta'ala, dan maha agung ya, bebas kamu artinya apa ya, anis sahwi, dari sifat lupa. Fayatasa'al, maka Nabi Musa itu masih bertanya-tanya fi nafsi, dalam dirinya. Hal yanamullahu, apakah Allah tidur? Atau mungkin nggak Allah tidur ya? Masa Nabi Musa masih nggak tahu seperti ini sehingga masih bertanya-tanya, masih ragu itu ya. Wa hal hadza illa kama law qala qailun. Bukankah ini sama saja dengan seandainya orang berkata, hal ya'kulullahu, apakah Allah itu makan? Tabaraka wa ta'ala, maha suci Allah dan maha tinggi. Hal kadza, apakah begini? Hal kadza, apakah begitu? Wa ghairu dzalika, dan pertanyaan-pertanyaan lain, mimma la yukhfa batlanuhu, yang berupa hal-hal yang tidak mungkin ya, tidak diketahui kebatilannya, ala aqalli muslimin, kepada orang paling bodohnya orang Islam gitu. Atau sekecil-kecilnya kelompok orang Islam itu tidak akan mungkin tidak tahu kalau Allah itu ya tidak makan, kalau Allah itu ya tidak tidur, kalau Allah itu ya tidak lupa. Sehingga tidak mungkin akan ada pertanyaan apakah Allah makan. Nah, kira-kira begitu maksudnya ya. Kemudian ini dari kitab Imam Fakhrul Razi. Al-Fakhrul Razi qala fi tafsirhi Mafatihul Ghaib, dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib ya. Jilid 8 halaman 7. Ad-dalilul aqli yudalla ala anna an-nauma was-sahwa wal ghaflata muhalatun 'ala Allah. Secara dalil akli sudah jelas menunjukkan bahwasanya tidur, lupa atau lalai itu tidak mungkin terjadi pada Allah. Jadi sifatnya ini adalah mustahil akli ya. Namanya mustahil akli itu tidak mungkin terjadi. Sama dengan ada orang ada di dalam rumahnya sekaligus di luar rumahnya, itu tidak mungkin. Sama juga dengan orang ada dia bisa mati sekaligus hidup, tidak mungkin. Saking tidak mungkinnya Allah lupa, Allah tidur, Allah lalai, sampai-sampai itu adalah masuk kepada mustahil akli. Mustahil itu ada mustahil akli, ada mustahil nakli, ada mustahil adi. Yang tertinggi yang tidak mungkin akan pernah terjadi itu adalah mustahil akli. Kemudian li'anna hadhil asya'a, karena hal-hal seperti ini ya tidur, ya lupa, ya lalai, imma antakuna ibaratin an adamil ilmi au an addadi al ilmi. Bisa jadi adalah satu ungkapan untuk menjelaskan keadaan di mana keadaan tersebut adalah tidak ada ilmu. Itu satu pemaknaan ya. Atau keadaan tersebut adalah kebalikan dari ilmu. Ya, artinya itu ya bodoh ya. Jadi tidur, lupa atau lalai itu adalah ibarat atau ungkapan untuk menjelaskan bahwa ya tidak ada ilmu atau ya
kebalikan dari ilmu itu, ya alias bodoh ya. Kemudian wa alat takdiro ini, dan atas dua kemungkinan ini, nah, artinya kamu mengartikan tidur lupa itu sebagai tidak ada ilmu atau sebagai kebalikan dari ilmu, fajawazu toryaniha yaqtadi jawaza zawali ilmillahi. Maka kalau dianggap mungkin hal itu berlaku bagi Allah, artinya mungkin Allah tidur, mungkin Allah lupa, atau mungkin Allah lalai, berarti mungkin juga ilmunya Allah itu hilang. Lah iya, ya. Orang tahu, terus ketika tidur mesti ilmunya tidak ada. Kenapa? Karena ketika tidur dalam keadaan dia tidak tahu. Berarti ada momen ilmunya itu tidak kekal, tapi bisa saja hilang. Kalau Allah juga dianggap bisa tidur, berarti sama. Kita meyakini ilmu Allah juga bisa zawal, bisa hilang. Ta'ala maha tinggi Allah dari hal-hal semacam itu. Falau kana kadzalika, maka bila ada seperti itu, artinya mungkin saja ilmunya Allah itu hilang, ya, datang hilang sama dengan kita, ya. Lakanat dzatuhu, maka berarti ada zat Allah itu bihaitsu yasihhu ayyakuna aliman, berarti bisa jadi ya Allah itu alim, wa yasihhu alla yakuna aliman, dan juga bisa jadi kadang-kadang malah bodoh. Fahina idin, maka kalau begitu keadaannya, yaftakiru husulu sifatil ilmi lahu ilal fa'ili. Berarti Allah itu untuk bisa alim atau untuk bisa tahu butuh orang yang memberi tahu. Wal kalamu fihi kama fil awali, dan pembicaraan seperti ini atau kemustahilan seperti ini sama dengan hal-hal yang mustahil bagi Allah yang sudah dibahas sebelum-sebelumnya. Wat tasalsulu muhalun, dan tasalsul itu mustahil. Ayyakuna ba'da kulli ma'lulun akhar, yaitu maksudnya adalah setiap efek itu lalu melahirkan efek terus ke bawahnya, dan efek itu lalu melahirkan efek dan seterusnya. Jadi tasalsul itu adalah misalnya A membuat B, lalu B membuat C membuat D, terus begitu, nggak ada hubungannya lagi dengan A. Itu tidak mungkin terjadi dalam alam ini. Kenapa? Karena yang membuat itu hanyalah Allah. Semua adalah maklul dan ilatnya adalah Allah saja. Kan kira-kira seperti itu ya. Jadi tidak ada Allah membuat makhluk misalnya berupa membuat orang, lalu orang itu membuat anaknya, lalu anaknya membuat cucunya, nggak begitu ya. Secara hakikat nggak seperti itu, tidak tasalsul begitu. Tetapi ya Allah yang membuat bapaknya, Allah yang membuat anaknya, semua itu adalah Allah yang membuat. Ya. Tidak ada sebuah hasil dihasilkan oleh upaya selain Allah, begitu kira-kira maksudnya ya. Itu adalah berarti kalau misalnya ada seperti itu, berarti ada maklul, efek dihasilkan oleh efek yang dihasilkan oleh efek sebelumnya. Adanya anak efek dari bapak, lalu anak ini berupa efek toh, lalu dia melahirkan efek lagi yaitu ada cucu, lalu melahirkan efek lagi yaitu ada cicit terus dan seterusnya. Itu tidak mungkin secara hakikat seperti itu. Kenapa? Karena semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mewujudkan secara hakikat. Kalau yang kita lihat itu hanyalah secara asbabnya, secara wasilahnya saja. Tidak ada sesuatu bisa menciptakan sesuatu kecuali Allah. Begitu juga mustahil bagi Allah itu adalah adanya daur. Daur itu saling menciptakan. Jadi Allah ada yang menciptakan Allah, di mana yang menciptakan Allah itu Allah sendiri yang menciptakan. Itu juga tidak mungkin ya. Kemudian fala budda, maka itu mesti mustahil, atau tidak boleh tidak, itu harus mustahil bagi Allah. Kemudian fala budda, maka berarti harus mustahil hal semacam itu terjadi kepada Allah ya. La budda itu tidak boleh tidak, harus terjadi. Ya, kemustahilannya itu harus ada ya. Artinya benar-benar tidak mungkin Allah itu tidur, tidak mungkin ada tasalsul, tidak mungkin Allah itu lupa lalu ingat lagi. Ya, begitu ya. Wa ayyan tahya ila man yakunu ilmuhu sifatan wajibatan subuti mumtani'ata zawali, dan juga itu tidak mungkin terjadi kepada zat ya, di mana ilmunya adalah sesuatu yang sudah wajib ada, pasti ada, tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin pernah hilang, tidak mungkin pernah lupa. Jadi hal-hal yang semacam di atas itu, tidur, lalai atau lupa, itu tidak mungkin terjadi kepada Allah, karena Allah itu sifat ilmunya adalah wajibatul subut ya, mesti ada, mumtani'atuz zawal, tidak mungkin tidak ada. Hal-hal semacam itu mungkin terjadi kepada orang, di mana bisa saja orang itu ilmunya ada, bisa saja tidak ada, bisa saja tahu lalu lupa lalu tahu lagi. Nah, itu manusia, bukan makhluk. Kalau Allah mustahil bersifat seperti itu. Kira-kira begitu ya. Wa idza kana kadzalika, apabila terjadi seperti itu, artinya apabila faktanya seperti itu, yaitu Allah mustahil, ilmunya seperti itu, kadang hilang kadang ada ya. Kana naumu wal waflatu wasa'u alaihi muhalan. Maka tidur, lupa, lalai bagi Allah itu adalah mustahil. Tsumma dzakara al-qissata. Kemudian Imam Fakhrul Razi menceritakan atau menyebutkan cerita tentang Nabi Musa bertanya apakah Allah mengantuk atau tidur tersebut.
Wa aqiba 'alaiha biqaulihi. Lalu Imam Fakhrul Razi mengiringi atau menyertai atau memberikan keterangan setelahnya biqaulihi dengan ucapannya wa'lam, dan ketahuilah anna mithla hada, bahwa hal semacam ini, yaitu Nabi Musa bertanya apakah Allah tidur atau apakah Allah ngantuk, la yumkinu, tidak mungkin, nisbatuhu, untuk dinisbatkan, ila Musa, kepada Musa alaihi salam. Fa inna man jawwazan nauma 'ala Allah, karena sesungguhnya orang yang menganggap bisa saja Allah tidur atau membolehkan ya, menganggap bisa tidur itu dilakukan oleh Allah, au kana syakan, atau orang itu ragu, fi jawazihi, di dalam mungkin saja Allah itu tidur atau lupa atau lalai, kana kafiron, maka orang itu kafir. Berarti dia belum yakin bahwa Allah itu munazzah, bahwa Allah itu terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Fa kaifa yajuzu nisbatu hadza ila Musa? Lalu bagaimana mungkin hal yang berpotensi mengkafirkan seseorang ya, ini dinisbatkan kepada Nabi Musa? Nah, jadi itu tidak mungkin. Bahkan in sahhatir riwayat itu, apabila misalnya riwayatnya sahih, artinya misalnya ini dianggap sebagai riwayat yang sahih, fal wajibu nisbatu hadzal su'ali ila juhali qaumihi. Maka yang harus atau yang wajib adalah menisbatkan pertanyaan apakah Allah tidur atau apakah Allah ngantuk itu kepada umatnya atau kepada kaumnya Nabi Musa yang bodoh, bukan kepada Nabi Musanya. Karena kalau Nabi Musanya tidak mungkin bodoh dengan hal semacam ini. Kemudian masih di kitab yang sama, ini dari Ibnul Jauzi ya, bukan Ibnul Qayyum ya, tapi Ibnul Jauzi, ini lebih senior lagi ya. Qala fil Ilal ya, dalam kitabnya Al Ilal jilid 1 halaman 14. Qultu, saya berkata, ini ucapan Ibnul Jauzi ya. Wala yathbutu hadzal hadisu an Rasulillah. Hadis ini tidak sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ghalato itu bukan hanya ghalito. Kalau ghalito salah ya. Kalau ghalato itu lil mudha'afah, benar-benar salah. Man rafa'ahu, orang yang mengatakan itu berasal dari Rasulullah, atau orang yang menganggap hadis ini adalah hadis marfu. Jadi memang ikhtilaf ya, ada yang mengatakan marfu, ada yang mengatakan mauquf. Kalau kata Syekh Albani ini lebih cocok disebut mauquf, mentok di Ikrimah. Tapi ada yang mengatakan memang itu adalah marfu. Wa dhahiru, maka yang jelas anna Ikrimah, bahwasanya Ikrimah ro'a hadza, melihat hal ini atau menemui hal ini, cerita itu fi kutubi al-Yahudi, dalam kitabnya orang-orang Yahudi. Farawahu, maka lalu dia meriwayatkannya. Famazala Ikrimah yadhkuru anhum asya'a, maka memang Ikrimah ini masih saja yadhkuru anhum, menyebutkan ya, dari kitab-kitab orang Yahudi itu beberapa hal. Jadi memang Ikrimah itu punya masih sering lah bahasanya, atau masih pernah juga meriwayatkan hal-hal yang dia temui di kitabnya orang-orang Yahudi. Berarti tidak mungkin dinisbatkan kepada Rasulullah. Summa dzakara anna karota allati fiha. Kemudian Ibnul Jauzi itu menjelaskan ya kemungkaran dari cerita tersebut ya. Qala, Ibnul Jauzi berkata, la yajuzu, tidak boleh ya, ayyukhfa, untuk tidak diketahui atau samar. Hadza, hal seperti ini ya, yaitu apakah Allah itu ngantuk atau tidak ya. Sehingga masih bertanya begitu kan, masih kamu nanya gitu kan, ala nabiyillah, kepada seorang nabi atau orang yang sudah jelas Nabi Allah tidak mungkin tidak tahu hal seperti ini. Waqad rawa Abdullah bin Ahmad bin Hambal ya fi kitabi As-Sunnah, dan Imam Ahmad bin Hambal telah meriwayatkan dalam kitabnya As-Sunnah an Sa'id bin Jabir, dari Sa'id bin Jabir atau Jubair ya, qala, berkata Sa'id bin Jabir, inna bani Israil, sesungguhnya bani Israil itu qalu, bertanya li Musa, kepada Nabi Musa, hal yanamu rabbuna, apakah Tuhan kita itu tidur. Nah, jadi ini sinkron dengan yang kata Ar-Razi. Jadi yang bertanya itu adalah kaumnya, bukan Nabi Musa. Hadza huwa as-sahih, ini yang benar, bukan Nabi Musa yang bertanya, tetapi kaumnya. Fa innal qauma, maka karena kaumnya Nabi Musa itu kanu juhalan billahi jalla jalaluh, mereka orang-orang yang memang tidak kenal atau bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini Al-Qurtubi Al-Mufassir ya, enggak ada Syekhu, enggak ada imam, enggak ada Pak Al-Qurtubi aja. Kalau ulama mereka baru Syekhuna ya. Qala fi tafsirihi, berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya jilid 3 halaman 273 ya. Wala yasihu hadzal hadisu, hadis ini tidak sahih. Do'afahu ghairu wahidin, bukan hanya satu orang yang menyatakan itu dhaif. Minhum, sebagian dari ulama yang menyatakan dhaif, Al-Baihaqi, adalah Imam Al-Baihaqi. Kemudian Ibnu Katsir ya, qala fi tafsirihi, Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, ba'da riwayati Abdur Razzaqi, setelah merilis riwayat Abdur Razzaq fit tafsiri, dalam kitab tafsir, an Ikrimah, dari Ikrimah, qauluhu, ucapan Ibnu Katsir, wa huwa min akhbari bani Israil, itu adalah dari cerita-cerita yang dibawakan oleh Bani Israel. Wa huwa mimma yu'lamu anna Musa alaihi salamu la yukhfa alaihi mithlu hadza min amrillahi ta'ala. Dan ya, mesti sudah diketahui atau semua orang sudah tahu bahwa orang selevel Nabi Musa ini tidak mungkin tidak tahu hal semacam itu, begitu ya.
Jadi artinya Allah tidak mungkin tidur itu mesti semua orang tahu. Nabi Musa mesti tahu hal itu juga adalah mesti semua orang tahu. Tidak mungkin ada orang yang tidak tahu apakah Nabi Musa itu tahu atau tidak. Kalau Allah itu mungkin tidur atau tidak. Wa annahu, dan pasti Nabi Musa itu tahu bahwasanya Allah munazzahun, tersucikan atau tidak mungkin mengalami anhu dari tidur tersebut. Wa aqrabu min hadza kullihi, dan ada yang lebih aneh dari hadis ini semua. Al hadisu rawahu Ibnu Jarir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Wa saqahu an Abi Hurairah marfu'an, dan oleh Ibnu Jarir dianggap itu dari Abu Hurairah dan marfu'. Wa qala, dan berkata, wa hadza hadisun gharibun jiddan. Hadis ini adalah hadis yang sangat aneh, sangat gharib ya. Wal adhar, dan yang lebih jelas, annahu israiliyun, bahwasanya itu bukan hadis tapi itu cerita Bani Israil. La marfu, bukan hadis marfu. Wallahu alam, Allah ma tahu.